Ma aku pengen kuliah di Bandung, aduh gimana ya takut nggak cukup. Aku bilang sekarang gimana deh, aku bilang gimana deh usahain, tapi janji ya nanti kalau sudah kuliah kerja yang benar. Oke, selamat datang ke Guru Grooming YouTube. Hai. Ya. Sudah bersama kita Ences Nabati. Kita hari ini mau bahas topik tentang bagaimana keluar dari kemiskinan. Benar Tapi banget. sebelum kita ngomong, Ences mau ngomong apa dulu? Jangan lupa subscribe guys ya. Subscribe cuma tekan ke atas, pencet, gampang kok sayang, nggak susah kok. Kenapa mereka mesti subscribe YouTube ini? Karena ini menurut aku juga diundang sama guru grooming itu aku happy banget, senang banget. Karena kenapa? Selain aku bisa menggrooming diri aku sendiri, mungkin teman-teman juga bisa belajar kan dari YouTube-nya guru grooming ini. Makanya buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Ini berbagi pengalaman untuk Bener, maju ya. bener, Oke. bener banget. Sekarang pertanyaan saya, di Indonesia itu kan terbagi dua kelompok, Yes. 30 dan 70. Yang katanya data BI, 70 ini adalah orang-orang yang hidupnya di bawah income-nya UMR. UMR, Berarti ya. 30 baru di UMR dan di atasnya. Benar. Berarti begitu banyak kemiskinan di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita keluar dari kemiskinan? Kalau menurut versi Ences, bagaimana cara orang keluar dari kemiskinan? Sebagai jujur ya, aku juga berawal dari orang yang sangat susah sekali ya. Oke. Maksudnya kalau untuk ngomong masalah kemiskinan ya, aku termasuk berawal dari keluarga miskin juga ya. Maksudnya aku sih nggak malu ya, karena kenapa? Karena setiap orang pasti akan people change, yang akan berubah kan, orang tuh tergantung sesuai kemauan sendiri. Nah untuk bangkit pertama sih kita jangan jangan putus asa. Terus kita juga nggak boleh gengsi. Gengsi itu dalam artian misalkan lo tuh udah susah, tapi lo misalnya ngelakuin ini, ntar gue malu, ngelakuin ini, ntar gue diomongin orang, itu semuanya kayak memperhambat kita untuk berhasil kan ya. Kedua, kita juga harus benar-benar niatnya tuh harus besar gitu loh Bu. Kayak aku dulu hidup di kampung yang jauh banget dari kota ya kan. Jadi dengan adik-adikku yang masih kecil, bahkan aku kayak makan daging pun dulu di kampung itu cuman kayak mungkin kalau ada acara nikahan, hari raya, sama ada selamatan gitu, misalkan orang ada apa gitu 7 bulanan baru bisa makan daging. Oh, aku sampai malah takut makan daging karena kolesterol. Iya. Itu aku sampai susah banget. Bahkan aku makan telur pun Bu, aku itu bisa dibilang satu minggu tuh bisa sekali. Dan itu pun telur, misalkan kayak nenek aku tuh kan tinggal di rumah tuh berenam. Ya kan, terus aku beli telur tuh, misalkan nenek aku 1/4. Nah itu setiap seminggu itu dia cuman kayak telur 1 dicampur pakai tepung 1/4, jadi gede kan kayak martabak. Itu dibagiin makannya. Itu tuh saking susahnya. Terus kayak aku tuh kalau makan ikan asin di kampung tuh ya Bu, itu tuh kayak dibeli 1/4. Kalau orang kan kepalanya dibuang ya. Kalau nenek aku tuh kepalanya ditaruh di panggangan gitu, dijajarin gitu sampai nanti udah kering banget, ditumbuk, disambel. Itu aku saking susahnya memaksimalkan supaya tetap bisa makan enak dan ada rasa-rasanya lah gitu lah. Berarti termasuk kategori orang yang pernah miskin, makanya bisa sharing tentang ini ya. Oke. Makanya aku juga pengen sharing dan motivasi buat teman-teman. Terus kita juga nggak boleh malas kan. Kalau kita malas nggak melakukan sesuatu, kita juga nggak akan jadi orang gitu. Makanya aku tuh benar-benar kayak aku tuh mentahap-tahapkan diri itu bukan karena pengen dilihat orang ya. Misalnya aku dari kampung pengen sekolah SMA-nya aku pengen di kabupaten gitu. Aku bener minta sama mama aku, aku pengen sekolah di kabupaten. Tapi gini nggak apa, aku janji pokoknya nggak apa, aku nggak beli barang-barang baru, aku nggak beli tas baru, nggak beli sepatu baru. Yang penting aku kayak beli LKS kayak lembar kerja siswa, aku itu dipenuhin. Jadi aku dulu kalau sekolah Bu, setahun itu aku bener-bener, mama aku kalau transfer dari Arab itu aku bayar sekolah setahun. Mama TKI. Iya, mama aku TKW karena saking susahnya kan gitu, nyari duit susah di kampung. Sampai dia merelakan diri jauh dari anak-anaknya harus kerja di luar negeri yang bener-bener dia nggak tahu kan pulang Itu kapan. tadi bilang ibu pun mau keluar dari kemiskinan. Bener, ya? mama aku sih sebenarnya capek ngeliat anak-anak susah juga, kasihan kali ya gitu kan. Sampai nggak apa, aku sekolah di kota gitu ya kan. Sampai aku tuh bener-bener kayak harus fokus belajar sampai aku lulus SMA. Aku pengen kuliah di Bandung. Aku bilang dengan aku pengen kuliah di Bandung. Aduh gimana ya, takut nggak cukup. Aku bilang sekarang gimana deh, aku bilang gimana deh usahain, tapi janji ya nanti kalau sudah kuliah kerja yang benar. Nah mama aku tuh cita-citanya pengen aku tuh kerja kayak di bank, kayak apa gitu kan. Cuma waktu itu aku ngambilnya komunikasi kan. Bilang kenapa ngambil komunikasi, karena maksudnya aku kayaknya lebih gampang bergaul sama orang, dan aku juga tahu passion aku tuh di mana gitu kan. Sampai aku kuliah semester 1 tuh aku mulai kayak kebingungan karena mama aku udah mulai kesulitan lagi. Sementara adik-adikku harus sekolah. Terus aku bilang, aduh gimana caranya? Bilang, ya udah mah gini aja deh, sekarang aku berhenti kuliah, uangnya buat adik-adik ke sekolah.
Karena kalau aku kuliah lanjutin terus, adik-adik aku nggak jadi sekolah. kamu ngalah putus sekolah untuk adik-adik. Iya, jadi kalau aku lanjutin kuliah terus, sementara kan kuliah juga mahal kan, per bulannya berapa. Adik aku nggak sekolah dong otomatis, jadi aku mikir, aduh aku ngapain lagi nih ya supaya aku bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah aku ambil. Aku berhenti kuliah, adik-adik aku masuk sekolah kan, dua sekolah. Terus habis itu aku bingung lagi ngapain, aku harus jadi orang, aku harus berhasil gitu kan. Akhirnya aku masuk Sanggar Ananda ya kan, sama Kak Aditya Gumai. Aku banyak belajar ketemu orang. Dari situ aku sangat belajar bahwa jangan pernah malu. Dan jangan pernah gengsi. Aku tuh di Sanggar dulu ya, aku jadi pengasuh anak-anak, aku jualan sabun mandi, aku jualan apa ya dulu ya, apa aja asal halal ya. Apa aja aku jual. Asal halal. Asal halal itu buat apa coba? Buat bayar kosan supaya aku nggak minta lagi sama orang tua aku. Karena aku malu kan. Maksudnya, aduh gue udah ngerepotin, terus gue juga belum berhasil. Gimana caranya? Jadi aku tuh semua aku yang penting halal. Aku jual sabun, aku nggak malu. Dan sampai sekarang tuh kebagian, Inces, ya Allah dulu lo jualan sabun, masih inget kan nawarin ke gue. Aduh ibu makasih banyak. Itu mama Sanggarnya itu kayak... Sekarang jual makanan juga biarpun artis. Aku sekarang ya. juga jual makanan. Jadi aku nggak pernah malu. Maksudnya yang penting kita bisa halal dan bisa mencukupi keluarga, itu aja sih. Good. Aduh, banyak deh pokoknya. Makanya sekarang aku juga kalau misalkan kayak banyak, isinya sih udah jadi artis, sekarang udah syuting, udah punya program di TV setiap hari tayang, Senin apa Minggu gitu kan. Tapi aku mau memposisikan diri aku tuh bukan sebagai orang yang dikenal. Orang kenal aku alhamdulillah, tapi aku memposisikan diri aku ya orang biasa aja. Jadi tapi ya kamu nggak gengsi sampai sekarang pun kalau pulang kampung kamu tuh aku nggak pernah malu. Sumur kamu, nyorot nggak pernah malu. Jalanan rusak di depan kampung kamu, nggak malu ya kan? Aku nggak malu nggak apa-apa karena biar belajar gitu. Aku tuh pengen membuktikan sama orang-orang bahwa dengan berhasilnya aku, maksudnya aku juga Purwadaksa tuh kayak tempat tinggal aku dulu, ya masih gini-gini aja, tapi maksudnya nyaman lah gitu. Maksudnya mama aku nggak kekurangan, mama aku mau perlu apa ada gitu. Itu aja sih, bener aku nggak juga. Aku tuh selalu minta sama Allah, ya Allah misalnya kalau aku nggak dikasih sesuatu yang berlebih, kasih aku misalnya kecukupan dalam hidup aku, gitu aja. Kaya itu hidup kelebihan, miskin itu hidup kekurangan, sukses itu hidup tidak kekurangan. Mari kita sama-sama mengurangi garis kemiskinan di Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri dengan meng-grooming diri menjadi lebih baik. Karena ada harga, ada barang. Gila lo, masa lo gini pakai baju gini pakai apa lo, dan lo gini, lo tuh harusnya simple aja katanya, maksudnya